Baik, terima kasih untuk kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Saya, Maria Hippolista Sekunda, akan mempresentasikan hasil kerja saya terkait dengan jasa pengiriman atau transfer, inkaso, dan kartu plastik. Yang pertama, jasa pengiriman atau transfer. Bank menyelenggarakan jasa pengiriman uang kepada masyarakat. Pengiriman uang adalah perpindahan dana antar rekening dari suatu tempat atau bank ke tempat lain atau cabang bank sendiri atau bank lain, baik untuk kepentingan perorangan, badan hukum, atau badan usaha tidak berbadan hukum, atau untuk kepentingan bank itu sendiri. Transfer atau jasa pengiriman uang juga dapat dimaknai sebagai kegiatan yang dilakukan penyelenggara pengiriman uang untuk melaksanakan perintah tidak bersyarat dari pengirim kepada penyelenggara pengiriman uang untuk mengirim uang kepada penerima uang. Penyelenggara pengiriman sebenarnya bisa perorangan, badan usaha berbadan hukum, dan badan usaha tidak berbadan hukum di Indonesia yang bertindak sebagai agen pengirim dana atau agen penerima pengiriman uang. Berikut pihak-pihak yang terlibat dalam kegiatan transfer. Yang pertama, pihak yang terlibat dalam transaksi transfer adalah nasabah, yaitu sebagai pihak pemilik dana atau pengirim atau penerima dana yang akan memindahkan dananya atau menerima sejumlah dana dari pihak pengirim melalui jasa pengiriman uang. Yang kedua, pihak penarik atau drawer bank, yaitu bank pelaku transfer atau bank yang menerima dana dan amanat dari nasabah untuk ditransfer kepada drawi bank atau bank tertarik yang kemudian diserahkan kepada penerima dana atau beneficiary. Yang ketiga, bank tertarik atau drawi bank, yaitu bank yang menerima transfer masuk dan drawer bank untuk diteruskan atau dibayarkan kepada penerima atau beneficiary. Yang keempat, beneficiary adalah pihak akhir yang berhak menerima dana transfer dari drawen bank. Berikut jenis transfer. Di sini transfer dibedakan menjadi dua bagian. Yang pertama, transfer masuk, dan yang kedua, transfer keluar. Transfer masuk yaitu pengiriman uang yang diterima dari cabang lain bank sendiri atau dari bank lain untuk keuntungan nasabah sendiri atau penerima dana pada bank sendiri. Yang kedua, transfer keluar yaitu pengiriman uang atas perintah nasabah atau bagian bank tertentu untuk keuntungan pihak lain pada bank lain atau cabang bank sendiri. Berikut kegiatan pengiriman uang dan prinsip mengenal nasabah atau Know Your Customer. Kegiatan transfer dana memiliki risiko bagi bank. Oleh karena itu, harus dikendalikan sedini mungkin, minimal melalui penerapan prinsip mengenal nasabah atau melalui monitoring uang yang dikirim atau diterima, dan perlunya mekanisme penyelesaian permasalahan mengenai uang kiriman yang terlambat atau tidak sampal. Prinsip mengenal nasabah adalah prinsip yang diterapkan oleh penyelenggara untuk mengetahui antara lain identitas pengirim atau penerima, memantau kegiatan usaha pengiriman uang, dan melaporkan transaksi yang mencurigakan sebagaimana diatur dalam peraturan mengenai tindak pidana pencucian uang. Berikut contoh tata cara penerapan prinsip mengenal nasabah. Pengenalan terhadap nasabah mencakup hal-hal sebagai berikut. A. Penelitian identitas nasabah. 1. Perorangan. A. Meminta nasabah untuk memperlihatkan identitas diri antara lain kartu tanda penduduk atau KTP, surat izin mengemudi atau SIM, atau paspor. Yang ke B. Meneliti bahwa nasabah telah sesuai dengan identitas nasabah, antara lain kesamaan wajah pengirim atau penerima dengan foto yang ada dalam identitas atau tanda tangan. 2. Perusahaan. A. Meminta nasabah untuk memperlihatkan identitas seperti izin usaha atau NPWP. B. Meneliti bahwa nasabah telah sesuai dengan identitas nasabah. Dalam hal nasabah tidak dapat menunjukkan bukti identitas atau identitas nasabah tidak sesuai dengan data yang tertulis dalam formulir pengiriman atau data penerimaan, atau petugas penyelenggara kegiatan usaha pengiriman uang meragukan keaslian atau keberadaan dari identitas nasabah, maka transaksi dengan nasabah tersebut tidak boleh dilakukan. B. Pencatatan transaksi.
1. Perorangan. Yang pertama, nama dan alamat nasabah. 2. Tempat dan tanggal lahir. 3. Pekerjaan. 4. Kewarganegaraan. Yang kelima, nomor bukti identitas. Yang keenam, nilai transaksi. Dan yang ketujuh, tanggal transaksi. Yang kedua, perusahaan, di mana terdiri dari nama dan alamat nasabah, bidang usaha, nomor izin usaha, NPWP, nilai transaksi dan tanggal transaksi. Yang ke-C, penyimpanan dokumen transaksi. Data dan dokumen mengenai transaksi sebagaimana dimaksud pada huruf B harus ditata usahakan oleh penyelenggara sesuai dengan ketentuan yang mengatur mengenai dokumen perusahaan. Berikut akuntansi transfer keluar. Transfer keluar akan dilakukan setelah seluruh setoran efektif. Setoran transfer dapat berupa setoran tunai, pendebetan rekening koran atau giro, pencairan tabungan, deposito, warkat lain yang disetujui. Setoran-setoran yang berupa warkat akan ditagihkan atau diinkasokan atau dikliringkan terlebih dahulu. Bila seluruh dana efektif, maka transfer dilakukan. Transfer keluar yang dinyatakan efektif akan dicatat sebesar nilai nominal yang diamanatkan nasabah. Pencatatan ini akan melibatkan rekening antar koran atau rak. Kegiatan transfer keluar akan mendatangkan pendapatan berupa komis transfer. Contoh, tanggal 5 Mei 2008, Bank Mitra Niaga Semarang mentransfer dana sebesar 100 juta ke cabang Solo sebagai pelimpahan likuiditas melalui Bank Indonesia cabang Semarang. Pencatatan jurnalnya adalah DR Rak Cabang Solo pada CR Giro Bank Indonesia sebesar 100 juta. Berikut akuntansi transfer masuk atau incoming transfer. Transfer masuk adalah pengiriman uang yang diterima dari cabang lain bank sendiri atau dari bank lain untuk keuntungan nasabah sendiri atau penerima dana pada bank sendiri. Bank yang menerima transfer masuk adalah bank pelaksana atau drawee bank. Dalam hal menerima transfer masuk, bank akan melakukan sejumlah bersih yang menjadi hak beneficiary. Jumlah bersih adalah jumlah kiriman setelah dikurangi komisi transfer bagi bank pelaksana. Namun demikian, tidak semua bank membebani komisi transfer masuk. Yang kedua, inkaso. Inkaso atau collection adalah jasa perbankan yang melibatkan pihak ketiga dalam rangka penyelesaian tagihan berupa warkat-warkat atau surat berharga yang tidak dapat diambil alih atau dibayarkan segera kepada si pemberi amanat untuk keuntungannya. Kegiatan inkaso ini dilakukan hanya untuk penagihan antar bank atau antar cabang bank sendiri yang berada di luar wilayah clearing atau di kota yang berbeda. Dengan kata lain, transaksi inkaso di sini adalah penagihan cek atau bilet giro oleh suatu bank yang berada di suatu wilayah clearing atau kota tertentu kepada bank penerbit yang berada di wilayah clearing atau kota yang berbeda. Jenis inkaso. Yang pertama, jenis inkaso dilihat dari jenis inkaso dapat dibedakan menjadi 1. Inkaso dengan warkat tanpa lampiran, yaitu warkat inkaso yang digunakan untuk melakukan inkaso tanpa dilampiri dokumen apapun. Contohnya, cek, bilet giro, ataupun surat berharga lainnya. Yang kedua, inkaso dengan warkat berlampiran, yaitu warkat inkaso harus dilampiri dokumen-dokumen pendukung. Contohnya, kwitansi, faktur, polis asuransi, atau surat-surat lain yang disetujui bank. Jenis inkaso dilihat dari lalu lintas dananya. Inkaso dibedakan menjadi yang pertama, inkaso keluar yaitu inkaso atas instruksi nasabah untuk melakukan penagihan kepada pihak ketiga di cabang sendiri atau bank lain di luar kota. Inkaso ini dibayarkan atau dikreditkan ke rekening si pemberi amanat di bank pemrakarsa setelah inkaso berhasil. Inkaso masuk yaitu tagihan masuk atas beban rekening nasabah sendiri dan hasilnya dikirimkan ke cabang pemrakarsa untuk keuntungan pihak ketiga. Yang berikut,
Jenis inkaso dilihat dari mekanisme pelaksanaannya. Inkaso dibedakan menjadi yang pertama, inkaso melalui bank lain, yaitu inkaso yang dilaksanakan terhadap pihak ketiga nasabah bank di luar kota. Dalam hal ini, inkaso bisa dilakukan melalui cabang bank sendiri. Bila tidak memiliki kantor cabang di wilayah clearing yang dituju, maka kantor bank biasanya menggunakan bank lain atau bank koresponden yang mempunyai kantor di wilayah clearing yang dituju. Berikut akuntansi inkaso masuk dari cabang bank sendiri. Untuk inkaso masuk yang berasal dari cabang bank sendiri, maka tugas bank pelaksana adalah membebankan rekening pihak tertagih. Misalnya, kelanjutan dari contoh sebelumnya, bahwa Ali sepakat untuk membayar dengan beban giro all sebesar 50 juta, beban tabungan Ali 20 juta, dan cek Bank A Bandung yang ditarik oleh Amin sebesar 30 juta. Maka, pencatatan di Bank A Bandung adalah jurnalnya, tanggal 10 bulan 5 2008, DR giro all sebesar 50 juta, DR tabungan all sebesar 30 juta pada posisi debit, DR giro Amin sebesar 20 juta pada posisi debit, dan CR RAR cabang Semarang pada posisi kredit sebesar 100 juta. Berikut transaksi inkaso antar bank via kantor cabang bank sendiri. Transaksi inkaso antar bank dapat diselesaikan melalui kantor cabang bank sendiri yang terdekat atau ada di wilayah clearing bank yang dituju. Dengan demikian, bank pemrakarsa yang melakukan inkaso hanya akan berhubungan rekening dengan kantor cabangnya. Sedangkan kantor cabang sendiri akan berhubungan dengan bank lain di wilayah clearing yang berbeda yang telah menerbitkan cek atau bilet giro. Yang ketiga, kartu plastik. Kartu plastik adalah instrumen pembayaran atau kartu yang diterbitkan oleh bank atau lembaga pembiayaan yang lain yang dapat digunakan untuk alat pembayaran atas transaksi barang atau jasa dan dapat digunakan untuk penarikan tunai. Jenis kartu plastik berdasarkan fungsinya dibedakan menjadi beberapa bagian. Yang pertama, charge card, yang kedua kartu kredit, yang ketiga kartu debit atau debit card, yang keempat cash card, yang kelima cek QWERTY card. Berikut jenis kartu plastik menurut wilayah berlakunya. Yang pertama, kartu plastik lokal, yaitu kartu plastik yang berlaku pada wilayah tertentu, misalnya seluruh Indonesia. Contohnya, kartu ATM Bank Muamalat Indonesia. Yang kedua, kartu plastik internasional, yaitu kartu plastik yang berlaku dan dapat digunakan di seluruh dunia. Contohnya, Visa, American Express, Card Balance, Mastercard, Dinner Club. Berikut mekanisme transaksi kartu kredit. Kita bisa lihat bersama pada PowerPoint ini bahwa inilah mekanisme transaksi kartu kredit. Keterangannya itu yang pertama, perjanjian antar bank penerbit dengan pihak merchant mengenal penggunaan kartu kredit yang diterbitkan oleh bank yang bersangkutan. Yang kedua, kartu kredit disetujui dan card holder setuju dengan segala ketentuan kartu kredit yang berlaku di bank yang bersangkutan. Card holder diberikan kartu kredit. Yang ketiga, card holder melakukan transaksi yang merchant, misalnya membeli barang, membeli jasa hotel, dan sebagainya. Card holder membayar kepada merchant atas pembelian barang dan jasa dengan menunjukkan kartu kredit dan menandatangani slip atau langsung dibayar. Yang keempat, merchant menyerahkan barang atau memberikan jasa kepada card holder. Yang kelima, merchant melakukan tagihan kepada bank. Yang keenam, bank mengirimkan slip tagihan yang dibuat bank untuk card holder. Yang ketujuh, card holder melakukan pembayaran dan menggunakan fasilitas ATM atau pendebitan giro tabungan secara langsung atau secara tunai. Diskon diberikan kepada merchant. Berikut akuntansi kartu kredit. Contoh, tanggal 5 Maret 2008, Bank Mitra Niaga Semarang melakukan otorisasi penerbitan kartu kredit untuk saudari Karina Ibrahim dengan limit sebesar 10 juta. Untuk itu, saudari Karina Ibrahim dibebani furan tahunan
atau annual fee untuk kartu kredit sebesar 150.000, uang pangkal sebesar 100.000. Beban ini didebitkan dari rekening giro Karina Ibrahim. Suku bunga kredit sebesar 3% per bulan. Pencatatan komitmen kredit ketika kartu kredit disetujui tanggal 5 2008. Di sini ada jurnalnya, ada pencatatan beban nasabah kartu kredit ketika penerbitan kartu kredit, yaitu pada tanggal 5 bulan 3 2008, rekening CR RAR fasilitas kredit yang diberikan dan belum digunakan berada pada posisi kredit sebesar 100 juta. Berikut pencatatan beban nasabah untuk kredit ketika penerbitan kartu kredit. Pada tanggal 5 bulan 3 2008, pada posisi debit DR Giro Karina Ibrahim sebesar 250.000, posisi kredit CR annual fee kartu kredit 150.000, CR annual fee kartu kredit 100.000. Baik, itu saja hasil presentasi dari saya. Sekian dan terima kasih.